Selamat bertemu di pertemuan kita yang kelima ya, tapi YouTube-nya ini yang keempat dalam pelajaran pengembangan sumber daya air. Ya, jadi mari kita ikuti. Jadi dari pokok bahasan kita itu pengantar sumber daya air sudah selesai. Sekarang masuk ke topik yang kedua, itu River Basin Development Planning. Ya, mari kita ikuti. Jadi ini yang topik yang ini lanjutan dari yang kemarin ya, pertemuan sebelumnya itu sudah kita lakukan yang pertama. Jadi ini masih dalam Planning for Excess Water Resources Control. Jadi artinya pengendalian kelebihan air atau excess water ya. Kita teruskan. Nah, di sini kemarin kita sudah bicarakan tentang poin nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 2 masih secara secara garis besar. Yang nomor 1 bagaimana mengurangi peak flow dengan reservoir sudah kita bahas pada kuliah yang lalu. Hari ini kita masuki yang kedua dan ketiga ya. Yang kedua itu adalah mengurangi debit aliran dengan mengurung aliran dengan tanggul atau concrete wall, bisa juga dengan conduit ya, saluran tertutup. Nah, dan yang ketiga adalah mengurangi peak flow dengan meningkatkan kecepatan aliran melalui river channel improvement atau normalisasi penampang sungai. Nah, kita masuki yang topik yang kedua, mengurangi aliran dengan tanggul ya. Coba kita ikuti. Nah, tanggul dan concrete wall ya. Jadi kita mulai dengan tanggul. Biasanya tanggul itu ya itu dibuat di tebing kiri kanan sungai, di tempat di mana air sering melimpas gitu ya, sering melimpas ke arah tebing kiri dan atau kanan sungai. Jadi pada titik-titik ini biasanya itu salah satu untuk mengurangi peak flow yang masuk ke daerah genangan itu dengan cara membuat tanggul. Umumnya tanggul ini itu dibuat dari urugan tanah, ya. Jadi tanggul itu umumnya dari urugan tanah, tetapi boleh juga orang buat dengan concrete wall ya atau dengan beton. Nah, kita bicara tentang tanah dulu ya. Nah, fungsi tanggul adalah mengurangi aliran, jadi tinggi tanggul tersebut harus didesain sedemikian rupa sehingga dia lebih tinggi dari muka air maksimum pada aliran sungai tersebut. Nah, jadi sekarang kita kembali kepada pemahaman apa itu debit maksimum. Jadi debit maksimum itu sekali lagi adalah merupakan angka probabilitas ya. Jadi artinya kalau kita desain untuk return period 10 tahun, berarti tanggul kita mampu untuk mengatasi tinggi muka air untuk return period 10 tahun gitu ya. Kalau 25 tahun berarti tinggi tanggulnya lebih tinggi lagi. Kalau 50 tahun lebih tinggi lagi dan seterusnya ya. Nah, jadi oleh karena itu maka fungsi tanggul itu adalah mengurangi aliran, mengurangi peak flow, artinya yang masuk ke daerah genangan banjir. Kemudian musuh utama dari tanggul itu umumnya adalah overtopping. Nah, jadi di sini yang jadi dilema terkadang begini kan, kita membangun tanggul untuk debit banjir return period 10 tahun. Oke, kalau debit banjir untuk return period 10 tahun itu dia nggak ada overtopping gitu. Tetapi kalau datang debit banjir return period 50 tahun, berarti dia akan limpas ini. Sementara kalau ada overtopping, itu adalah musuh utama dari tanggul kalau tanggulnya terbuat dari tanah. Nah, jadi dalam hal ini harus ada satu
satu teknik perencanaan sehingga tanggul tersebut terhindar dari overtopping. Ya, untuk kondisi-kondisi yang kira-kira rawan kalau ada overtopping, dia bisa longsor. Nah, musuh kedua dari ini adalah seepage. Selain overtopping, kalau tanggul tanah itu seepage, itu aliran air dalam tanah yang bisa membuat dia juga lama-lama bisa roboh karena bisa pipingnya bisa berlubang itu tanggul. Nah, jadi untuk ini ya, untuk overtopping tadi sering juga orang bikin parafet atau tanggul beton dikombinasikan dengan tanggul tanah. Walaupun umumnya sebenarnya kalau di waduk ya, parafit ini digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan ada gelombang ya. Nah, ada gelombang berarti kan muka air bisa lebih tinggi, bisa terjadi overflow. Tetapi pada tanggul pun itu kalau memang kondisinya diperlukan, itu bisa dibikin parafit atau concrete wall seperti ini. Nah, concrete wall ini bisa dalam bentuk parafet, bisa juga sekalian dalam bentuk menggantikan tanggul gitu ya. Jadi artinya kita bikin concrete wall setinggi tanggul yang diperlukan gitu. Jadi ada beberapa alternatif konstruksi yang bisa kita create tergantung pada biaya dan ketersediaan material di wilayah di mana tanggul tersebut mau dibuat ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi tanggul dan atau concrete wall tadi itu biasanya diperlukan dalam satu daerah atau satu watershed seperti ini ya, seperti pada gambar ini. Coba perhatikan ya. Yang biru ini adalah yang disebut water genangan ya ini ya. Jadi di genangan ini kalau tidak dilakukan satu proteksi atau pengurangan atau pengurungan debit banjir, maka dia senantiasa tergenang untuk return period tertentu. Jadi ada dua tempat contohnya seperti ini ya, kiri kanan sungai. Nah, untuk ini maka dari sungai-sungai ini ada watershed-nya ya, yang mengakibatkan banjir di wilayah yang biru ini. Nah, jadi kalau begitu sebenarnya adalah titik poin pertama air yang bisa masuk ke kiri dan ke kanan itu adalah di sini ya. Jadi dari sini mulai mungkin sungai itu semua sudah limpas untuk Q maksimum ya. Q maksimum ya mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun untuk return period gitu ya. Nah, jadi sekarang ini persoalannya adalah kita mau lindungi wilayah ini untuk curah hujan return period berapa tahun gitu. Nah, misalkan kita bangun untuk return period 10 tahun. Nah, artinya kalau demikian mungkin kita butuhkan tanggul di sini dan di kiri dan di kanan. Jadi dengan demikian maka wilayah genangan banjir atau flood prone ini akan bebas banjir untuk return period 10 tahun dengan cara membangun tanggul di kiri kanan sungai yang tingginya gini ya, yang tinggi tanggulnya adalah umpamanya ini adalah tanah asli, di sini adalah sungai gitu ya. Kita bangun setinggi H gitu ya. Nah, jadi ini adalah muka air banjir ya untuk return period 10 tahun. Ini. Jadi dia ada freeboard untuk safety kan, freeboard D gitu. Nah, jadi prinsipnya begini adalah mengurung aliran itu artinya adalah mendesain satu tanggul ya seperti ini tanggulnya ya, sehingga air ini tidak keluar. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ini untuk return period 10 tahun gitu kan. Kalau ada return period umpamanya 50 tahun, ini kan spill dia. Ada spill.
Kalau ada spill flow ya, spill flow gitu ya. Kalau ada spill flow seperti itu, yang bermasalah itu tanggulnya kalau terbuat dari tanah. Nah, jadi untuk hal seperti ini, itu bisa ada pilihan dengan konkrit. Ya, nah, kalau biaya untuk itu sebanding gitu ya. Kemudian kalau umpamanya uh, dipertahankan tanah karena mungkin kalau seluruhnya dari beton itu mungkin bisa dibuat model parafet gini. Nah, umpamanya ini muka air tadi gitu ya. Ini dibikin beton, ini tanggul gitu. Jadi concrete wall-nya. Atau kalau memang uang cukup, tanggul ini langsung saja dibuat dalam bentuk concrete wall begini ya. Nah, jadi bisa ini wall, ini ada buttressnya gitu ya. Nah, jadi artinya dia setempat begini, nah, gitu ya. Jadi kita airnya di sana gitu. Bisa juga begitu. Itu concrete wall namanya. Jadi pondasinya mungkin dibuat sedikit begini. Nah, jadi pilihan untuk mengurung air. Yang penting muka air maksimumnya ini tidak mengakibatkan banjir di tempat yang biru ini, ya, yang ada flood prone atau daerah genangan banjir. Nah, ini adalah measure yang kedua setelah reservoir kemarin. Jadi kita bisa bikin tanggul langsung di tempat yang potensial untuk terjadi spill air ke kiri dan kanan dilakukan dengan tanggul ya. Kita teruskan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya untuk membuat tanggul. Jadi kalau diperhatikan di gambar ini, yang bagian tengah ini adalah kondisi original alur sungai. Berarti mulai dari sini ya. Ini semua ini adalah kondisi original. Ya. Kalau demikian, umpamanya kalau air normal, mungkin dia nggak banjir ya, seperti ini. Kemudian kalau ada banjir dengan return period lebih tinggi, mungkin dia sudah melewati original water level ini, original ground level ya, original ground ya, ground level. Nah, kalau begitu berarti ini kalau nggak ada tanggul ini kan semuanya banjir nih sana ya, ini flood. Ya. Nah, jadi oleh karena itu dibangunlah tanggul ini. Nah, tadi saya katakan bahwa ada kalanya muka air tersebut untuk return period tertentu itu bisa lewat kemari gitu. Nah, ini kalau di sini kan sudah overtopping ini. Kalau overtopping nanti tanggul itu gampang sompel ya. Ini nanti aslinya begini, nah ini nanti bisa longsor. Ini overtopping ya, flow. Jadi kalau ini bendung kita, bendung tanah tanggulnya ya, tanggulnya begini ya. Nah, jadi ini bisa longsor. Nah, kalau itu longsor, maka akhirnya untuk banjir yang kita rencanakan itu semua jadi lepas, ya, jadi spill. Nah, jadi oleh karena itu perlu dijaga benar bahwa mendesain tanggul kalau bahannya dari tanah itu jangan overtopping. Ya, jadi sekarang coba kita ikuti bersama ya. Kalau begitu, ini adalah musuh utama tanggul kalau dia terbuat dari tanah. Ya. Nah, kalau umpamanya ya diperlukan proteksi, bisa dibuat proteksi pada titik-titik tertentu adalah dengan concrete wall. Ya, pada titik-titik tertentu yang kira-kira menurut perhitungan bahwa di sana itu rawan gitu ya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk membuat apa namanya tanggul yang lebih tinggi gitu ya. Nah, mungkin kita perlu tanggul lebih tinggi gini ya. Nah, ini kita harus tinggikan gitu. Atau ini sudah terlalu mahal gitu ya.
ini bisa dirubah, jangan pakai seperti ini, tetapi langsung saja bikin concrete wall ya, gini. Concrete wall, ya, panjang ke sana. Ini mungkin kasih pondasi di bawah gini. Di beberapa tempat bisa taruh baterasnya gini, ya. Nah, ini mungkin di sini kasih bateras lagi. Sini ada gini ya. Gini. Nah, jadi cara penanganan ini muka airnya lebih permanen. Jadi ini komplit seluruhnya tanggul itu kita rubah menjadi concrete wall ya. Concrete wall. Oke. Atau kalau ini masalahnya kenapa kita rubah jadi concrete wall? Mungkin ini terlalu tinggi kalau tanah, mungkin sudah lebih efisien kalau pakai concrete wall. Kalau masih bisa dengan tanah plus ada parafet pada beberapa tempat seperti ini, mungkin itu lebih efisien. Ya. Nah, jadi sekarang kalau demikian kita kembali ke hukum rumus hidrolikanya yang sederhana. Debit yang lewat di penampang ini Q yang kita sebut tadi adalah Q maksimum atau Q maksimum untuk debit banjir yang kita rencanakan itu adalah sama dengan kecepatan aliran V ya, V itulah velocity di sini, V dikali luas penampang ini. Nah, jadi kalau begitu ya kita bersihkan dulu ini. Nah, jadi kalau begitu di sini luas penampangnya kalau dia normal kecil itu yang ini, yang kecil ini ya. Gitu. Tapi kalau dia sudah debit banjir, mungkin dia memerlukan A seluas ini. Nah, itu kita sebut A maksimum. Jadi kalau begitu, Q maksimum sama dengan A maksimum dikali dengan velocity. Nah, velocity-nya adalah kecepatan rata-rata di sini. Berapa kecepatan rata-rata di saluran tersebut? Nah, ini kecepatan rata-rata ini kan ada hubungannya dengan slope, ya kan? Kalau umpamanya ini slope-nya S, kita misalkan ya, kalau dia anggapan uniform flow, muka airnya sejajar sama ini ya. Nah, berarti ini kan ada V-nya ya. Nah, jadi kalau velocity ini ada hubungannya dengan kekasaran saluran dan kemiringan saluran ya. Jadi ini ada fungsi S dan N. Jadi V itu adalah fungsi S dan N. Nah, kalau itu dapat maka kita bisa tentukan tinggi muka air H maksimum ini. Jadi dari sini kita dapat H maksimum. Kalau dapat H maksimum berarti tinggi tanggulnya tambahi freeboardnya dapat. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau terlalu tinggi, ya alternatifnya apa? Satu, lebarkan lagi kemari kan, geser tanggulnya lagi lebih keluar. Ya. Tapi kalau dia daerah itu daerah pertanian, daerah permukiman mungkin pembebasan lahannya lebih mahal daripada harga konstruksinya atau mungkin masalah sosial dan sebagainya. Kalau begitu mungkin ya yang saya sebutkan sebelumnya tadi itu membuat concrete wall ya. Membuat concrete wall ini seperti ini mungkin pilihan ya. Nah, jadi kalau umpamanya kita pilih yang model konkret ini berarti apa namanya itu alternatif dari tanggul apabila kalau tanggul tanahnya terlalu tinggi sudah tidak efisien gitu ya. Jadi itu pilihannya. Nah, sekarang coba kembali ke sini tadi ya. Nah, kalau begitu yang perlu kita ketahui sesungguhnya adalah berapa debit banjir rencananya. Jadi ini yang perlu dalam apa namanya mendesain tanggul ini. Karena nanti berdasarkan Q ini ya velocity-nya itu dari kemiringan dasar saluran kalau kita asumsikan umpamanya uniform flow seperti ini itu bisa kita hitung. Jadi yang penting sebenarnya adalah Q ini direncanakan ya
direncanakan, kemudian dari Q direncanakan, V itu kita desain. Nah, yang perlu dicari itu adalah A. Dalam A ini itu ada di dalamnya tinggi tanggul H. Ya. Nah, jadi dengan demikian sesungguhnya bagaimana cara untuk mengurangi dampak banjir terhadap daerah genangan, maka dengan membuat tanggul. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Jadi ini kita bisa hitung berdasarkan bentuk penampang, kemudian A itu yang kita cari ya. Nah, jadi kita desain V-nya ya, kita hitung Q untuk yang mau diatasi, kita tentukan A. Dengan A kita ketentukan akan kita peroleh besar H ya. Jadi saya kira begitu. Jadi ini yang penting dalam hal tanggul ini ya. Nah, kemudian tadi kan kita masih berbicara tanggul saja ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mulai masuki dengan normalisasi penampang atau river channel improvement. Jadi tadi di topik kita ya, itu kan ada yang ini, nomor 3 ini ya. Yang nomor 2 tadi adalah yang ini tadi, yang barusan kita bicarakan. Nah, yang ketiga adalah mengurangi peak flow dengan meningkatkan kecepatan aliran melalui normalisasi penampang sungai. Nah, ini bagaimana pula ini? Nah, saya perhatikan di sini ya. Nah, umpamanya kalau tadi kita sudah buat tanggul gitu ya. Sudah kita siapkan tanggul, tetapi ternyata kita mau meningkatkan kapasitas Q di sini atau Q maksimumnya kita tentukan dalam kondisi penampang sungai original atau yang mau ditambahi dengan tanggul. Nah, ini yang titik-titik ini ya, yang titik-titik ini ya, itu adalah permukaan tanah original. Nah, sekarang ini kita rubah menjadi yang seperti ini. Nah, ini. Kita bentuk dia. Itu namanya normalisasi. Apa yang kita dapatkan kalau kita lakukan perubahan penampang sungai dari tidak teratur seperti ini menjadi teratur seperti ini? Itu N-nya itu akan tambah kecil. Atau roughness coefficient. Atau koefisien kekasaran salurannya tambah kecil. Nah, kalau itu tambah kecil, berarti kalau kita masukkan ke rumus Manning ini adalah velocity ya, maka 1/n. Kalau n-nya tambah kecil kan velocity-nya tambah besar. Kalau velocity-nya tambah besar, maka untuk untuk penampang yang sama luasnya saja pun dia akan memperoleh daya kapasitas mengalirkan debit lebih besar. Karena kenapa? Karena V-nya naik, sementara Q sama dengan V kali A. Gitu ya. Nah, jadi V-nya yang ditinggikan, jadi kalau A-nya pun tetap, Q-nya tambah besar. Apalagi kalau A-nya pun diperbesar, ya umpamanya kita normalisasi yang pertama umpamanya di sini saja, itu pun bisa. Nah, ini normalisasi tanpa tanggul gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah dalam peningkatan atau development lagi ya, development yang lebih jauh, umpamanya dengan return period yang lebih tinggi, mungkin kita harus membuat tanggul. Ya, tanggul. Nah, jadi tanggul itu pun nggak cukup, harus tambahin seperti ini. Nah, ini akan memberikan. Jadi kalau A pun tambah besar, V pun tambah besar, maka Q akan tambah besar. Nah, oleh karena itu maka dalam development atau pengembangan sumber daya air ini ya, salah satu teknik atau cara untuk mitigasi banjir itu bisa bertahap seperti ini. Pertama, dalam penampang yang ada, dinormalisasi. Kemudian setelah itu dinormalisasi, mungkin kita tahap berikutnya membuat tanggul. Tahap berikutnya mungkin memperbesar penampang sungai dengan jadi A maksimum untuk keseluruhannya, dan ini membuang tanah ini semua. Ya. Nah, jadi sekarang coba ya,
ada tahapan dalam development, pengembangan untuk mengatasi banjir. Kenapa ini perlu dibuat? Karena mungkin saja ya di daerah layanan, daerah aliran sungai ya di sini ini pun berkembang juga gitu ya. Jadi artinya kalau kita perhatikan ini pun kan tambah banyak juga bangunan atau budidaya di dalam umpamanya apakah pertanian ya, pertanian, permukiman, industri, perdagangan gitu. Kalau ini tambah banyak di wilayah ini tumbuh, berarti kegiatan pengembangan sumber daya air tadi dalam konteks mitigasi mungkin seperti tadi ya, awalnya kita perlu normalisasi yang ini saja. Kemudian ini tanahnya masih begini, bisa sanggup. Kemudian mungkin untuk stage berikutnya, untuk beberapa tahun kemudian mungkin kita perlu tambah tanggul. Mungkin ini sudah berkembang, ini pun berkembang gitu kan. Sudah berkembang tambah jauh, mungkin ini juga kita harus perlu membesar gitu ya. Sehingga banjir ini atau properti ini semua bisa terlindungi gitu. Jadi artinya begini, dia akan berkembang terus sampai batas optimum yang serasi dengan sumber daya air itu sendiri. Ya, sehingga dengan demikian semua upaya mitigasi sudah kita buat secara optimum, berarti itu artinya daya dukung dari watershed tersebut sudah kita optimalkan. Yang penting sebenarnya lah mengoptimalkan itu antara sumber daya air, peruntukan dan mengatasi dampak bencananya. Jadi kalau itu semua seimbang, maka itulah yang disebut namanya pengembangan ya, sampai batas yang optimum antara kerugian dan sumber daya air ya, kerugian dan manfaat ya, seperti itu. Oke, jadi untuk yang normalisasi tadi seperti itu ya. Jadi kalau begitu bisa kita lihat bahwa ada tahapan atau ada alternatif, ada atau untuk mengurangi. Yang pertama kemarin reservoir ini dalam tanggul dan apa namanya normalisasi. Jadi sudah 3 ya kita bicarakan. Pertama adalah reservoir untuk mitigasi banjir ya. Kedua tanggul, ketiga normalisasi. Dan kemarin pada kuliah sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa bisa saja kombinasi antara beberapa measure ini. Contohnya, dalam hal ini saja sudah kita lihat ada 2 ya. Satu adalah normalisasi, satu adalah tanggul. Ya. Dalam tanggul itu bisa pilih apakah kalau dia sudah terlalu tinggi mungkin kasih konkrit, kalau dia bisa cukup stabil dengan tanah dan materialnya cukup dengan earth dam seperti ini, ya. Dan kalau earth dam itu perlu proteksi karena ada beberapa pertimbangan, bisa dibuat yang sederhana concrete wall seperti parapet, atau kalau ini sudah memerlukan material yang banyak untuk ketinggian yang begitu besar, ya kadang-kadang kan lebar T ini nggak bisa kita bebas memilihnya ya. Ada kadang-kadang bagian sungai yang sempit. Jadi kalau dia sempit kan nggak bisa kita buat ini lebar gitu. Jadi sehingga mungkin ya karena dia kecil ini harus kita bikin tinggi di sini gitu. Nah, gini ya. Gitu. Kita kasih wall-nya di sini gitu. Gini. Kenapa? Karena mungkin nggak cukup panjang seperti ini, nggak bisa lebar kali gitu. Jadi, sehingga kita buat gini. Ya. Gitu. Jadi ini namanya adalah concrete wall, ya. Itu adalah concrete wall. Oke. Ini. Nah, jadi pilihannya begitu ya. Jadi nomor 1 reservoir, kedua adalah tanggul dan concrete wall seperti ini. Oke. Jadi tanggul yang dengan parapet ini adalah satu bagian dan concrete wall itu dalam bentuk seperti ini. Apabila
alur sungai sempit dan tidak mungkin kita membuat D lebar seperti ini ya. Kalau di daerah dataran rendah mungkin kadangkala di daerah yang cukup mudah untuk melebarkan sungai itu bisa dengan cara seperti ini. Jadi kalau dengan yang lebar itu kadangkala kalau debitnya kecil ini daerah ini kering ya, nggak banjir. Gitu. Nah, ingat, jadi dalam prinsip ini adalah ingat persamaan debit dan ingat hubungan antara bentuk penampang dengan velocity, kecepatan. Jadi itu saja prinsip untuk normalisasi sungai. Jadi di sini ada parameternya adalah S dan satu lagi adalah N ya. Jadi dalam ini S dan L karena yang lainnya ini adalah fungsi dari geometri penampang ya. R sama dengan A per P. Ya. Velocity tergantung ke sini. Ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini ada perlu dipahami satu ya tentang bagaimana cara untuk mendesain ya atau merancang tinggi bendung. Ini adalah rating curve, yaitu hubungan dengan tinggi muka air dengan debit. Nah, jadi kita mulai dari sini ya. Kita misalkan ini penampang sungai kita original ya. Ini belum kita pegang ini ya. Ini. Ya, belum kita normalisasi. Belum kita buat tanggul. Pokoknya inilah dia penampangnya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita kan punya hubungan Q dan H. Artinya kalau ini adalah H, ya, dan ini adalah Q. Ini penting. Kenapa? Karena kalau H-nya tinggi, seperti ini udah sampai optimum gitu ya. Nah ini adalah, katakan ini H1 dan ini adalah H2 gitu ya. Nah, jadi kalau umpamanya Q2, itu kan sudah, katakan ini adalah H1 tadi ya. H1, H2 di sini gitu kan. Nah, gitu. Nah, jadi kalau dengan kondisi seperti ini ya bisa saya rapikan sekali lagi ya supaya lebih mudah. Nah, kalau kita punya kalau umpamanya dalam H yang optimum seperti ini belum ada banjir kan kita punya H gitu ya. H1 atau H0 gitu ya. Nah, gitu, H0. Nah, ini mungkin masih kecil di sini, di bawah ini. Ini kita punya H0. Jadi dia masih dempet. Jadi nggak ada yang spill, kan gitu kan. Kalau umpamanya airnya mulai besar, gitu ya, segini. Gitu. Nah, ini kalau rating curve tanpa debit, umpamanya kan, dengan kita misalkan dia ini adalah Q1 tadi ya, Q1 ya. Nah, jadi kalau dia ada di sini, jadi sebenarnya ini adalah maksimum sampai titik ini kan gitu ya. Nah, jadi ini saya buat sekali lagi ya. Ini H0, ini adalah H1 ya, gitu. Nah, jadi berarti setiap air yang lebih tinggi dari H1, kalau ini adalah H1, ini kan spill ini. Ya. Jadi artinya sudah mulai ke kiri dan ke kanan gitu. Nah, kalau begitu supaya dia jangan banjir, itulah tadi alternatif tadi kita buatkan begini, itu tambah gini atau pakai concrete wall gitu ya. Nah, maka kita dengan debit Q1 tadi, dia kan nggak ada limpasan ini. Nah, ini kan tidak melimpas ya, tidak ke sini nggak ada limpasan. Jadi dia dapat ini adalah katakan inilah H2. Ini adalah H2 gitu kan. Nah, jadi dengan rating curve seperti ini sebenarnya kita bisa dapatkan satu gambaran berapa tinggi bendung kita perlukan gitu ya. Nah, ini berapa perlunya ini? H bendung gitu ya.
itu berapa. Jadi intinya kalau kita mau ambil untuk Q yang lebih besar, kita akan perlukan H lebih besar kan gitu kan. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau demikian apa yang menjadi kunci seperti yang saya sebutkan sebenarnya awal tadi adalah Q kan? Q maksimum yang mana dan berapa besar gitu. Jadi untuk setiap penampang bisa kita lakukan simulasinya, dilebarkan ke sini atau ditinggikan ke atas kan gitu ya. Jadi kalau umpamanya alternatif solusinya kan kalau ada penampang gini kan. Pertama dengan normalisasi. Kedua dengan membuat bendung gitu ya, dengan membuat bendung. Nah, kalau umpamanya memungkinkan, ini kan bisa naikkan ke atas atau geser ke samping gitu kan. Tapi tujuannya ini H makin tinggi, ini T makin tinggi kan gitu kan. Tujuan kedua ini sebenarnya supaya A penampang basah jadi lebih besar sehingga Q bisa lebih besar daya tampungnya kan gitu kan. Gini. Nah, jadi prinsip dari pembuatan tanggul dan normalisasi ini adalah untuk meninggikan ini. Nah, kalau demikian maka kuncinya adalah Q maksimum mau diambil berapa. Ya. Nah, jadi ini saya kira inti dari tanggul dan konkrit wall dan satu lagi adalah apa namanya normalisasi atau river channel improvement. Nah, jadi kalau demikian ya untuk merancang tinggi tanggul ini bantuan rating curve ini sangat efektif karena untuk membangun satu rating curve seperti ini harus dimulai dari titik-titik yang kira-kira ada tempat di mana penampangnya sedikit lebih stabil sehingga kita bisa dapat recordnya berapa. Sehingga kalau kita mau buatkan satu simulasi rating curve dengan menggunakan penampang yang lebih luas, kita bisa dapatkan. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan gambaran tentang tinggi tanggul yang kita perlukan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu yang harus diperhatikan kalau kita pilih ya. Kalau kita pilih bahan dari tanggul itu adalah tanah. Tadi yang berbahaya pertama itulah overtopping kan, overtopping gini. Yang kedua adalah seepage gini. Seepage ini adalah air yang merembes dari tubuh bendung sampai ke luar gitu, sisi luar dari tanggul itu. Nah, jadi ini prinsip ini sebenarnya sama dengan prinsip bendung tanah ya. Jadi tanggul ini sebenarnya prinsipnya sama dengan bendung tanah. Jadi sama seperti ini. Jadi kalau di bendungan ini adalah muka air di reservoir, tapi kalau di tanggul ini adalah muka air maksimum di sungai. Nah, jadi dengan demikian prinsip hitungannya sama. Jadi wilayah downstream ini, wilayah bagian luar dari tanggul itu sebenarnya harus dijaga senantiasa kering ya. Ini kering. Jadi kering artinya apa? Berarti seepage-nya nggak ada yang membasahi atau keluar di talut sebelah luar dari tanggul. Apa rupanya kelemahannya kalau ini seepage-nya membasahi lereng ini? Kalau ini basah contohnya ya, gini, umpamanya seepage-nya ini sampai ke sini. Nah, wilayah ini kan basah nih. Kalau dia basah kan berat. Jadi, kalau dia berat, maka ini cenderung bisa sliding. Jadi ini bisa slide ya. Sliding. Nah, lama-lama ini akan longsor semua, hancur. Jadi ini adalah hal yang kedua yang harus diperhatikan dalam merancang tanggul
tanggul banjir, untuk mitigasi banjir. Nah, kalau demikian, apa yang kita perlukan? Yang diperlukan di sini adalah merancang lebar ini kan, L dan B, gitu. Jadi karena makin panjang L-nya, maka ini contohnya ya, kalau ini B-nya kita tambahkan, kemudian berarti L-nya pun tambah. Berarti ini kan jatuhnya di sini, ini kan betul-betul kering kan. Nah ini nggak kena air. Jadi dalam hal ini berarti merancang tanggul itu artinya adalah merancang L, merancang H, dan merancang B. Nah, tiga ini ada kaitannya dengan jenis tanah. Jadi kalau tanah ini makin besar head loss-nya ya, kalau ada lewat air di sini karena lubang porinya kecil gitu ya, maka ini makin steep begini. Berarti kita bisa mendapatkan ini lebih kecil kan, untuk H yang sama, B lebih kecil dan ini pun lebih kecil gitu. Tapi kalau lubang porinya lebih longgar gitu, atau head loss-nya lebih kecil, friction antara air dengan pori itu lebih kecil, maka ini kan bisa lebih besar ini. Nah, jadi akhirnya ini basah kan, wilayah ini basah. Nah, ini sekali lagi bahwa dalam perhitungan pembuatan tanggul bukan hanya stabilitas kepadatannya yang penting, ya, bahwa dia itu padat dan semacam, tetapi yang secara hidrolis dia perlu itu adalah jangan ada overtopping, seepage-nya ini jangan ada yang basah. Kalaupun ada yang basah, ditoleransi hanya sebesar A, gitu. Nah, jadi kalau begitu, kalau nanti ditanya apa perencanaan yang perlu, yang diperlukan itu adalah yang tiga ini ya, L, H, dan B. Masalah jenis tanahnya itu akan mempengaruhi terhadap konduktivitas ini kan, K. Nah, K ini akan berpengaruh terhadap seepage line ini. Karena itu berhubungannya dengan head loss ya. Nah, ini prinsip. Jadi satu lagi dalam perencanaan ini, ingat ini. Cara menarik garis seepage-nya ini, kalau kemiringan ke arah sungai, itu jatuhnya itu adalah S dari puncak tanggul, maka garis seepage-nya itu mulai dari 0,3 S ke arah muka air. Nah, itu ditarik dengan fungsi XA dengan parabola ini, gitu ya. Dengan sudut di sini adalah beta. Nah, ini kalau ini kita gunakan, maka hitungannya kira-kira seperti ini. Ya. Jadi ini bisa ditulis fungsi parabolanya A sama dengan K kali X kuadrat. Ya, di mana dalam hal ini K itu adalah konduktivitas tanah. Ini yang jenis tanah tadi ya. Nah, jadi kalau demikian, maka kita punya parameter yang harus kita yang bisa kita toleransi adalah A. Jadi A itu besarnya bisa dihitung dengan ini karena dia adalah fungsi dari sudut beta. Dan dengan demikian ya D dalam hal ini adalah jarak antara ini sampai ke titik ini D ya. Jadi kalau demikian ada hubungannya dengan geometri dari tanggul. Nah, jadi kenapa? Karena D ini kan ada hubungannya dengan kemiringan upstream, ada hubungannya dengan kemiringan downstream ya. Jadi dengan demikian maka besar A ini adalah batas toleransi ya, yang bisa diizinkan. Kalau kita mau lebih safe, ya bikin saja A-nya sama dengan 0 kan gitu kan. Jadi A sama dengan 0. Jadi tidak ada yang basah karena ini jatuhnya di bawah. Nah, ini coba perhatikan ya secara seksama bahwa mendesain tanggul untuk mitigasi banjir sama prinsipnya dengan mendesain tanggul kalau bahannya tanah untuk bendung. Ya, prinsipnya sama. Jadi oleh karena itu
Ini untuk sebagai reference acuan untuk mendesain bendung, mendesain tanggul ya. Nah, jadi kalau kita gunakan concrete wall ini nggak perlu, karena kan nggak ada seepage dan nggak ada ini kalau concrete wall gitu ya. Nah, ini kan ini nggak ada ini, di sini nggak ada yang ini, nah, itu nggak ada. Overtopping pun itu tidak tidak akan merusak bendung ini secara fisik gitu ya, kecuali kalau besar sekali mungkin di sini bisa ada gerusan ya di ujung pondasi konkrit wall ini. Nah, tapi pada prinsipnya tidak terlalu sering terjadi. Tapi kalau untuk tanah harus seperti ini ya. Nah, saya kira ya, ini yang perlu dipahami bahwa dalam mitigasi ya, mitigasi banjir tadi ya. Yang nomor 2 tadi adalah tanggul dan concrete wall ya, concrete wall. Yang nomor 3 adalah river channel improvement. River channel improvement. Nah, jadi yang 2 dan 3 ini bisa digabungkan, dan kalau memang diperlukan development yang lebih jauh, bisa digabungkan dengan reservoir. Jadi berarti ada 3 ya. Jadi kalau demikian, maka yang kita sebut dengan perencanaan mitigasi banjir atau dalam hubungannya dengan pengembangan sumber daya air, itu adalah pertimbangan untuk pengembangan penanganan banjir. Ya. Jadi karena kalau saya perhatikan ya, dalam penanganan banjir dengan yang umum dilakukan ya, itu umumnya pertama itu dilakukan orang adalah river channel improvement. Jadi artinya yang tadi ini dulu. Jadi dengan improvement ini dibentuk ini tadinya dari tanah ya. Jadi bisa menjadi lining, tapi sudah bentuk seperti ini. Ini tahap pertama. Development pengembangan berikutnya adalah kalau ini mau dikembangkan untuk mengatasi banjir yang lebih besar. Karena biasanya begini, banjir yang lebih besar itu perlu di protect atau di mitigate kalau dampaknya sudah mengakibatkan kerugian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Gitu contohnya. Jadi kalau umpamanya properti yang rusak akibat banjir itu sudah lebih banyak, atau jumlah penduduk yang kena dampak itu sudah lebih banyak. Jadi kalau begitu nggak cukup lagi kita protek hanya dengan debit sebesar ini. Katakan ini adalah Q1 maksimum ya, itu Q maksimum 1. Gitu. Nggak cukup, harus masuk ke Q maksimum 2. Nah, gini ya. Ini adalah Q maksimum 2. Jadi ini mungkin kalau ini yang harus diprotek, berarti kita kan harus tambahi proteksinya. Oh, kita tambahi tanggul gini ya. Nah, tanggul. Nah, berarti kita sudah mengamankan yang nomor 2. 1 dan 2 sudah aman. Nah, berkembang lagi. Berkembang lagi, masalahnya adalah bukan hanya banjir saja. Ini air minum pun jadi masalah. Kemudian banjir yang lebih besar pun perlu lagi diprotek. Kita mau memproteknya dengan sampai Q3 gitu ya, Q3. Nah, kita harus protek sampai sana. Kita harus develop lagi kan. Nah, mendevelopnya mungkin yang ini antara Q3 kurang Q2, ini kita konversikan menjadi volume, ini kita simpan sajalah di waduk gitu kan. Jadi ini bisa berbentuk waduk ya. Nah, jadi sekarang coba ya, pertama dengan river channel improvement, kedua dengan meninggikan ini dengan dike atau concrete wall, dan ketiga tambah ini. Nah, artinya kalau umpamanya ini sudah dilakukan semua, nah ini berarti sekarang kita sudah ada 3.
cara yang kita gabungkan untuk mendevelop masalah banjir di satu lokasi. Di mana lokasinya tadi bisa saja dalam satu watershed yang saya gambarkan tadi ya. Di sini, ini titik yang mungkin ini upstream gini ya, gitu ya. Nah, wilayah ini kita protek dengan 3 tahap pengembangan. Pengembangan pertama, yang pertama origin ya. Origin itu mungkin tidak ada mitigasi yang dilakukan. Yang berikutnya baru sudah ada satu ini, dan satu ini. Jadi ada begitu begitu mekanisme developmentnya, pengembangannya. Jadi jarang juga orang langsung tiba-tiba semua 3 dibuat gitu. Padahal itu biayanya kan bisa mahal, sementara yang diprotek nggak sebegitunya. Jadi oleh karena itu ada developmentnya, ada pengembangan mitigasinya sesuai dengan wilayah, jumlah orang, properti yang mau diprotek. Dan juga kebutuhan air untuk dikonsumsi. Kalau itu pun sudah umpamanya kalau musim kemarau air sama sekali nggak ada, mungkin bisa jam ke sini gitu ya, lompat ke wilayah ini supaya dia bisa berfungsi ganda sekalian untuk cadangan air bersih gitu ya. Oke, saya kira sekian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Ya, kita akan bertemu dalam pertemuan berikutnya. Jadi ini hari Jumat kita bertemu lagi karena setelah ini kita akan meet test ya. Jadi nanti dalam pertemuan berikutnya mungkin saya akan bikin satu contoh soal supaya nanti waktu meet test Anda bisa mengerti lebih banyak berkenan dengan pengembangan sumber daya air ini. Jadi sekali lagi kita kuliah, setelah itu kita ujian tengah semester ya. Coba diulang-ulang ini semua supaya ada pemahaman tentang pengembangan sumber daya air yang sudah kita bicarakan sampai dengan hari ini plus nanti yang hari Jumat ya. Oke, sekian pertemuan kita, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.